Assalamualaikum, apa kabar? Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan memberikan tips atau simulasi bagaimana cara mengukur VGS atau voltage gate source dari panel pemancar, baik itu panel pemancar untuk RF-nya maupun panel PWM-nya. Ada dua cara sebenarnya dengan menggunakan osiloskop seperti itu, atau menggunakan yang sederhana, misalkan kita adanya multitester ya kita pakai multitester. Nah, kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan multitester biar teman-teman tidak kesulitan ya. Kalau osiloskop kadang teman-teman ada yang tidak punya atau mungkin tidak familiar. Nah, oke, kita coba pakai yang menggunakan multitester. Apa sih manfaatnya kita tahu VGS? Itu akan terasa pada saat atau pada waktu kita akan membuat pemancar dengan panel RF lebih dari satu, gitu ya. Misalkan 2 atau lebih ya, bahkan kalau yang ini saya coba pakai 12 ya. Jadi kita coba lebih ditekankan untuk menyeragamkan tegangan VGS masing-masing panel RF. Tujuannya apa? Tujuannya biar awet dan bisa bertahan lama. Karena gini, datasheet MOSFET walaupun serialnya sama, misalkan kita menggunakan tipe K2698 atau K2611 dan lain sebagainya, datasheetnya mungkin sama, tetapi realnya, faktanya setelah kita ukur menggunakan ESR itu kadang-kadang tidak sama, bahkan mungkin jauh. Nah, untuk mengetahui daya kerja dari MOSFET itu, salah satunya kita agar dia seragam dan tidak tarik-menarik, kita harus tahu VGS-nya masing-masing MOSFET. Nah, taunya dari mana VGS ini? Itu jika ada tegangan atau RF dari driver ya, dari driver dulu. Jadi kita buat sampai driver dulu ya, baru kita bisa mengukur tegangan gate source-nya. Berbeda dengan kelas AB ya, itu cukup dikasih tegangan bias dan tanpa dikasih input tuh bisa. Kalau untuk kelas K itu harus dari depan sudah ada RF. Jadi misalkan saya mencoba dari pemancar yang sudah jadi, ini depannya pakai DDS ya, pakai SI 5351, kemudian saya kuatkan driver ya, drivernya itu buffer BD139 dan IRF 540. Nah, ini sampai sini, sampai driver ini untuk mendorong panel sebanyak ada 12 MOSFET ya. Nah, baru kita tahu, kita bisa mengetahui berapa tegangan VGS-nya. Baik, saya akan memperagakan cara melihat tegangan VGS dengan menggunakan multitester. Nah, ini ya. Tidak, IN418 sudah ya, seperti ini dibalik, positifnya mengarah ke ujung ini ya, ke ujung kabel positif. Negatifnya langsung ke ground. Nah, ini negatifnya langsung ke ground. Oke, kita hidupkan pemancarnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita pakai skala 10 atau 50, nanti kalau gedean misalkan 50, kita pakai skala 10 aja dulu. Kita lihat sampai driver harus dinyalakan ya, tegangan sampai driver, RF-nya harus nyalakan. Nah, kabel positif ini kita nanti tempelkan ke masing-masing bias atau gate dari panelnya nih, misalkan seperti ini. Terlalu berisik. Misalkan ini kita di sini nih. Nah, jadi elektronegatifnya itu ke ground, ini ke sini. Nah, kemudian kita pencet titiknya. Nah, ini kita lihat, oh ini 9 volt. Oh, 9 volt, berapa? Ini 9 volt, 2. Ini masing-masing harus sama harusnya.
Nah, 9 sama. Nah, ada kalanya berbeda. Nah, ini caranya nanti airdropnya ini kita mainkan. Nah, ini udah ada yang ini. Nah, itu ada yang kalau selisihnya nggak terlalu jauh nggak apa-apa. Dari sini ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Ini kecil, ini tinggi kayak gitu. Nah, bagaimana cara menyeragamkan nilai R ini kalau seandainya belum sama, nilai RR ini dimainkan ya. Ada mulai dari 10 ohm atau 12 ohm. Mungkin bisa lebih tergantung nanti ketemunya berapa. Kembali lagi saya ke sini biasanya gini. Nah, misalkan ini saya coba di salah satu MOSFET ini dia 9 volt katakanlah. Biasanya kalau 9 volt, kalau kita lihat dengan osiloskop, dengan multitester tertera 9 volt dengan dioda IN4148 ini biasanya kalau kita lihat dengan osiloskop itu kali duanya, berarti VGS-nya sekitar antara 18 volt. Nah, biasanya itu, dan mudah lah seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti itu ya, mudah ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa praktek. Nah, ini voltage gate ini PWM juga sama. Nah, itu digedein sekitar 15 voltan kalau nggak salah nih, karena sesuai dengan tegangan yang masuk ke drivernya ya, sekitar 15 volt. Tetap sekitar 15 volt. Saya menggunakan tegangan floatingnya 15 volt. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, silahkan Anda coba. Jika ada yang kurang jelas, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Ya, baik. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.